nama saya Alfira Jusini Kambe, mahasiswa Universitas Hairun Kota Ternate, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan aplikasi meliputi analisa kebutuhan dan rancangan model menggunakan IFT. Yang pertama, analisis kebutuhan. Bisa jadi kamu sudah merasa tidak asing dengan perpustakaan. Hampir setiap kota, sekolah, dan kampus memilikinya. Namun bagaimana data alur yang digunakan oleh sistem dalam perpustakaan, khususnya peminjaman? Kebutuhan sistem. Untuk mempermudah menganalisis sebuah sistem, dibutuhkan dua jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional itu sendiri adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nanti dilakukan oleh sistem. Sedangkan kebutuhan non-fungsional itu sendiri adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada proses perilaku yang dimiliki oleh sistem. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional, dalam mendefinisikan kebutuhan fungsional ini, studi kasus yang diangkat adalah tentang sistem informasi perpustakaan. Sistem informasi harus mampu melakukan input pendaan buku. Penggunaan memasukkan tentang data-data buku yang meliputi kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, dan jumlah dan lain sebagainya. Yang kedua, pengguna bisa menghitung data buku secara keseluruhan. Yang ketiga, pengguna mampu menampilkan data buku berdasarkan kategori tertentu. Yang keempat, pengguna mampu menampilkan data-data buku yang sering dipinjam. Yang kelima, pengguna dapat menghapus data buku yang hilang. Yang terakhir, pengguna dapat melakukan pengelompokan buku berdasarkan kategori tertentu. Poin berikutnya, pendataan anggota. Yang pertama, pengguna dapat memasukkan data anggota baru yang meliputi nomor anggota, nama, alamat, dan nomor telepon. Yang kedua, pengguna dapat mencetak kartu anggota baru. Yang ketiga, pengguna dapat menampilkan data anggota berdasarkan kategori tertentu. Yang keempat, pengguna dapat menampilkan data anggota setiap tahunnya. Sistem berikutnya, sistem harus dapat melakukan transaksi pinjaman. Yang pertama, sistem dapat melakukan transaksi pinjaman. Yang kedua, sistem dapat melakukan jumlah buku yang dipinjam. Sistem dapat menampilkan tanggal kembali secara otomatis. Sistem dapat mengetahui apakah buku yang dipinjam sudah dikembalikan atau belum. Yang terakhir, sistem dapat menampilkan data peminjam yang paling sering meminjam buku. Yang terakhir, transaksi pengembalian. Yang pertama, sistem dapat melakukan transaksi pengembalian buku. Pengguna dapat menampilkan denda yang harus dibayar. Pengguna dapat menampilkan total buku yang dipinjam. Sistem dapat menampilkan data-data buku bila peminjam menghilangkan buku yang dipinjam. Yang terakhir, pengguna dapat menampilkan data peminjam yang belum mengembalikan. Kebutuhan fungsional di sini, yang pertama ada operasional. Yang pertama, menggunakan SO Windows. Yang kedua, spesifikasi komputer minimal Pentium 2. Kebutuhan RAM 256. Kebutuhan hard disk minimal 10 GB dan printer. Terus ada keamanan. Di dalam keamanan terdapat sistem aplikasi dan database dilengkapi password. Yang kedua, dilengkapi dengan CCTV di ruang baca dan ruang penyimpanan tas. Yang ketiga, informasi. Digunakan untuk menampilkan tata cara pendaftaran anggota baru dan digunakan untuk menampilkan informasi apabila user salah memasukkan password. Yang keempat, kinerja. Waktu peminjam buku dibatas 1 minggu. Waktu pengembalian buku dibatas 3 hari setelah waktu yang tertentu. Berikut rancangan model menggunakan DFT. Di sini terdapat diagram konteks. Di dalam diagram ini terdapat 4 terminator dan 1 proses di dalam diagram tersebut.
Yang pertama, di sini calon anggota akan mengirim data pendaftaran ke sistem informasi perpustakaan. Dari sistem akan mengirim ID anggota ke calon anggota dan akan mengirim ke kepala perpustakaan untuk didaftar. Terus dari petugas perpustakaan akan menginput data anggota dan diproses ke sistem informasi perpustakaan dan diverifikasi ke anggota. Dan jika anggota ingin meminjam buku, petugas perpustakaan akan memproses data pinjaman ke sistem informasi perpustakaan dan akan dikirim kembali ke anggota dan diverifikasi. Dan jika stok buku habis, petugas perpustakaan akan menginput ke sistem informasi perpustakaan. Dari sistem akan mengirim semua data dari lab, sanksi peminjaman, pengembalian anggota, dan stok buku akan dikirim ke kepala perpustakaan. Yang kedua, diagram level 1. Di sini terdapat 4 terminator, 5 proses, dan 3 data penyimpanan. Di sini dari calon anggota akan mengirim data anggota. Calon anggota akan mengirim data ke proses pendaftaran, lalu diproses ke dalam proses pendaftaran dan dikirim ke data anggota. Data anggotanya akan dikirim ke anggota. Yang kedua, anggota akan mengirim kartu anggota ke peminjaman buku. Dari peminjaman buku, anggota juga akan mengirim ID buku ke peminjaman buku. Setelah itu kartu anggota akan dikirim kembali ke anggota dan peminjam buku akan mengirim ID buku ke buku atau mencari buku yang anggota maksud. Setelah dikirim ID buku, peminjam buku akan memverifikasi ke anggota. Ketika anggota mendata data denda, mengirim kartu anggota ke pengembalian buku. Dari pengembalian buku akan mendata denda dan peminjaman. Setelah itu, dan akan disimpan ke data peminjaman. Di sini admin akan menginput peminjaman dan memverifikasi kembali ke peminjaman buku. Yang kedua, kartu anggota akan dikirim ke pengembalian buku dan akan diproses dan dikirim ke kartu anggota akan dikirim ke di penyimpanan anggota. Setelah itu ID buku yang anggota kirim akan diproses ke pengembalian buku dan akan data pengembalian dikirim ke admin. Setelah itu data anggota akan dikirim ke admin. Dari admin akan menginput data buku, diproses di pendataan buku. Setelah itu data buku akan disimpan di penyimpanan buku. Setelah diproses di pendataan buku, stok akan disampaikan di admin. Setelah itu admin akan mengirim data anggota ke proses pembuatan laporan dan juga data pengembalian dan stok buku akan diproses di pembuatan laporan dan akan dikirim ke kepala perpustakaan. Begitu juga dengan data peminjaman dan data sanksi akan diproses di pembuatan laporan dan akan dari data proses pembuatan laporan akan dikirim ke kepala perusahaan, mulai dari lab anggota, lab peminjaman, lab pengembalian, dan lab sanksi, dan juga lab stok buku akan dikirim ke kepala perpustakaan. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.